Selamat siang Bu Selamat Pur. siang Bu Pipi. Oke, terima kasih waktunya Bu Pur. Ya, sama-sama. Maaf mengganggu. Ya. Gini Bu Pur, saya kesini untuk wawancara kepala sekolah yang Ya. kemarin saya sudah WA itu. Ya. Nah, ngeten ada beberapa kasus yang ingin saya pertanyakan. Oke. Baiklah, kita mulai nggih. Nggih. Dari pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama dengan cara itu mengidentifikasi dulu apa ya kejadian yang ada di murid dan di guru. Mungkin ada masalah, mungkin di luar atau mungkin di dalam saat pembelajaran. Terus saya identifikasi, mungkin saya kasih catatan-catatan sedikit apa yang perlu diidentifikasi dan diberi refleksi ataupun solusi. Nah, biasanya dilemanya, contohnya itu dilema etikanya yang kayak apa atau bujukan moral yang kayak apa? Misalnya saat ada salah satu kejadian murid yang tidak mau belajar, misal mungkin karena ada sikap guru yang kurang berkenan di hatinya. Kadang kan namanya anak kan bagaimana diperlakukan orang tua di rumah, nah dia ingin diperlakukan yang sama di sekolah. Tapi kan kadang sebagai guru kita kan harus bersifat objektif, jadi tidak hanya memperhatikan satu anak saja. Nah jadi itulah tantangannya di situ. Nah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar-benar sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya ini kita dilema ya. Iya, biasanya untuk kasus-kasus yang benar ya sama-sama besar dan mengandung nilai kebajikan, terus kita bingung antara milih si A atau si B. Ya, kadang kita pikiran kita sebenarnya ingin adil dua-duanya. Jadi tapi kita harus memilih salah satu. Harus memilih. Jadi mungkin kita rapatkan dulu dengan beberapa guru dulu apa yang menjadi masalah utama. Mungkin mana yang harus kita bela, mana yang kita luruskan dulu istilahnya. Kita luruskan masalah yang benar-benar terjadi seperti apa. Jadi tidak hanya dengar dari pihak A, pihak B, pihak C, tapi dari semua pihak. Begitu. Contohnya seperti apa, Bu? Yang selama ini sudah pernah terjadi. Nah, contohnya tadi ada yang mogok tidak mau masuk. Nah itu kan terus mungkin bisa mewawancarai gurunya kenapa, terus di kelas kenapa, mungkin ada temannya yang itu karena nakal terus digoda atau diapakan gitu. Nah itu makanya dengan cara kita cari akar masalahnya dulu baru diselesaikan. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Prosedurnya ya langkah-langkahnya yang pertama itu mengadakan rapat internal dulu dengan guru, terus kemudian dengan wali murid yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan. Mungkin kalau anak tidak secara formal ya, mungkin bisa waktu belajar atau waktu bermain kita tanya, kenapa toh kemarin kok nggak masuk, kenapa toh kok mogok, kenapa nggak mau belajar. Jadi begitu itu. Berarti termasuk paradigma yang untuk ini ya, rasa belas kasih. Ya, jadi secara internal dulu, maksudnya tidak formal kalau untuk anak ya. Lebih mengedepankan etikanya, belas kasihnya ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling saya anggap efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yaitu tadi mungkin langsung ke orang tuanya. Jadi kenapa kok anak ini di sekolah seperti ini? Jadi langsung bertanya kepada sumbernya. Kan mungkin anak itu yang lebih tahu orang tuanya ketika di rumah. Nah, tapi ketika di sekolah guru lebih tahu. Kadang ada yang anak di rumah itu bisa, tetapi ternyata di sekolah kebalikannya, nggak mau belajar, nggak mau nulis dan sebagainya. Jadi langsung ke sumbernya. Berikutnya,
Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yaitu ketika kadang A terus dibilang B. Oh ya. Ya. Dan seterusnya, dan kita tidak pada saat situasi itu. Jadi kita hanya meraba-raba. Mungkin kadang kita ya wawancara, kita tanya langsung dengan sumbernya, tapi kan kadang tidak sesuai dengan kenyataan kadang. Tantangannya itu. Terus Jadi itu harus memunculkan bagaimana Bu untuk mengatasinya? Nah, berarti kita jangan jadi satu sumber saja. Oh, Jadi misal kalau guru iya, sudah, iya, iya. guru sudah, nah wali murid. Terus sekitar kalau wali murid sudah mungkin kurang Valid. nah kurang istilahnya belum 100% kita percaya, kita mungkin ada saat kejadian, mungkin ada orang sekitar, mungkin ada penjaga kantin atau wali murid yang lain gitu mungkin. Baik. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau untuk yang spontanitas atau tidak terlalu berat istilahnya ya, mungkin langsung diselesaikan di tempat. Nah, kalau tapi untuk yang sudah melibatkan beberapa pihak dan mungkin itu sudah terlalu jauh, nah mungkin kita bisa jadwalkan itu tadi seperti pertemuan atau guru dulu dijadwal. Kalau guru sudah, baru wali murid, komite dan sebagainya baru terjadwal. Jadi sesuai dengan kasusnya, begitu. Baik. Berarti kalau kasusnya kalau contohnya kayak tadi anak tidak mau masuk kelas tadi, kasusnya kan kita hari ini itu. Nah, itu berarti butuh jadwal khusus nggih untuk mengatasi kasus tersebut. Seperti oke, baiklah. Selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Contoh jenengan biasanya sharing itu dengan konselor sama siapa? Tentunya kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri ya. Betul. Walaupun seorang pimpinan tidak serta-merta bisa mengambil keputusan langsung. Betul. Nah, jadi yang pertama itu pihak yang berhubungan langsung dengan saya yaitu guru. Mungkin saya tidak langsung berhadapan dengan masalahnya, mungkin karena guru mungkin yang langsung berhadapan dengan sumber masalahnya dan sebagainya. Jadi mungkin saya yang pertama kali saya ajak untuk mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan guru dulu. Begitu. Baiklah. Berarti pertama kali yang diajak guru. Iya. Baik, terus habis itu baru nanti pihak-pihak lain. Lain. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan ini? Dalam dilema etika ini. Dari pembelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika mungkin begini. Itu tadi, secara umum kepala sekolah memegang segala keputusan. Namun tidak serta-merta keputusannya bisa kita sharing atau kita turunkan langsung, tapi butuh proses-proses dulu sebelum kita mengambil keputusan. Jadi jika ada suatu masalah yang berhubungan itu apapun, walaupun di luar sekolah tapi yang tetap menyangkut dengan guru maupun kepala sekolah atau murid, harus ada istilahnya sharing dulu, konsultasi dulu dari yang pihak terdalam. Jadi gitu. Jadi tidak serta-merta langsung dengar ini A langsung kita tendaki ya. Berarti jadi, harus ada beberapa pandangan harus ada jangan beberapa. langsung. Kadang apa yang kita dengar belum tentu benar. Dan untuk menentukan nanti kita pakai paradigma apa dan untuk dalam pengujiannya 9 langkah pengujian nanti kita dan harus efektif. Betul. Efektif Langkah-langkah dari pihak pengujiannya apapun. itu apa, gimana kita harus ada itu alasan untuk alasan kepala sekolah.
Baiklah Bu Pur, seperti itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf Sama-sama. sekali saya mengganggu waktu Tidak, siangnya. saya juga terima kasih Oke, waktunya. baik para matur suwun. Yeay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan tentang wawancara dengan Kepala Sekolah TK Desa Sukosari, bahwa di sini sudah terlihat ada paradigma, yaitu keadilan versus belas kasihan ya. Tapi di sini belum terlihat adanya prinsip dan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Dan di sini juga sudah jelas kasusnya bahwa anak tersebut itu tidak mau masuk kelasnya, dan akhirnya karena sudah berbagai cara dilakukan, kepala sekolahnya turun tangan dan akhirnya anak tersebut mau masuk kelas. Kira-kira seperti itu kasus yang ada di TK Desa Sukosari.